Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Enggak mudah untuk siapapun kepala negara saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Termasuk juga Indonesia yang mencoba berdiri tegak di tengah badai COVID-19. Kalau hingga saat ini masih saja ada suara nyeleneh mengatakan ini dan itu mengenai cara Jokowi menghadapi COVID-19, ya biarlah. Namanya juga mulut, mana bisa direm. Apalagi kalau memang hatinya sudah rusak. Diakui Indonesia agak ketinggalan dalam kasus konfirmasi positif penularan COVID-19. Ketika pandemi ini muncul awal di Wuhan, Hubei, Cina pada akhir tahun lalu lantas menyebar ke sejumlah negara pada bulan-bulan berikutnya, Indonesia masih tergolong aman dan agak santai. Kasus positif pertama baru diumumkan awal Maret, dan angka kemudian melonjak tembus 1.500 lebih kasus dalam waktu singkat. Rakyat panik dan para pemain pun mulai menari dengan lagu lockdown. Gampang banget memang teriaknya. Tetapi beruntungnya Jokowi memiliki hati untuk rakyat. Pemikirannya jauh ke depan, dan gak cuma sesaat saja. Meski mungkin ketika itu rakyat belum sepenuhnya paham, dan hanya latah ingin meniru Wuhan. Jokowi memang gak banyak omong. Diamnya itu mengamati kebijakan dan dampak yang diambil negara lain ketika berperang melawan COVID-19. Jokowi sadar karakter Indonesia nggak cocoklah dengan lockdown, dan yang terutama bagi Jokowi adalah rakyatnya. Makanya, Jokowi memilih pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yang dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi tujuannya agar rakyatnya masih bisa beraktivitas, meskipun terbatas. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa berjalan walau lamban. Terus apakah sebegitunya saja kepedulian Jokowi? Kalian boleh saja meneriaki Jokowi. Itu hak kalian. Tetapi, nggak mikir apa bagaimana Jokowi harus membuat Indonesia tetap berdiri. Di saat bersamaan pula rakyatnya harus bisa tercukupi alias hidup harus tetap berjalan. Meskipun disudutkan. Tetapi Jokowi tetap memprioritaskan masyarakat lapisan bawah yang faktanya langsung terdampak oleh pandemi ini. Pengalaman hidup membuat Jokowi ngerti banget apa itu kesulitan hidup. Hal yang tidak mau ini dirasakan oleh rakyatnya sebagai dampak COVID-19. Inilah program atau langkah yang diambil Jokowi. Kartu Prakerja Jokowi menaikkan jumlah penerimanya menjadi 5,6 juta orang. Mereka adalah para pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Adapun nilai manfaatnya adalah 650.000 sampai 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Skema tarif listrik ringanan pembayaran gratis bagi pelanggan listrik 450 volt ampere dan diskon 50% bagi pelanggan 900 volt ampere selama 3 bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni tahun 2020. Jokowi meminta kesiapan pemerintah mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Keringanan pembayaran kredit untuk para pekerja informal. Sebagai contoh ojol, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah 10 miliar. Mengenai ini OJK telah menerbitkan aturannya dan diberlakukan April ini. Pengajuannya pun cukup dengan email ataupun WhatsApp. Inilah setidaknya dan sejauh ini langkah yang sudah ditempuh. Sadar betul bahwa COVID-19 dampaknya tidak hanya nyawa, tetapi juga mematikan roda kehidupan. Akan banyak rakyat di negeri ini yang mengalami keterpurukan. Pertanyaannya, apakah Jokowi atau negara berdiam diri saja? Ternyata tidak. Bahkan untuk berperang melawan COVID-19 ini Jokowi telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2020 sebesar 405,1 triliun. Terkait penanganan COVID-19 dan dampak ekonomi keuangan.
Saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun, ujar Jokowi dalam konferensi pers Selasa tanggal 31 Maret. Pilihan yang berat tentunya di saat Indonesia harusnya berpacu membangun. Tetapi Jokowi menyadari pandemi ini bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga kemanusiaan. Dalam hal ini aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara. Kesemuanya ini sangat dirasakan oleh rakyat lapisan bawah yang hidupnya dari pendapatan harian. Memimpin negara bukan hal yang mudah. Dan nggak seperti membalik telapak tangan ataupun tinggal buka mulut lalu mengoceh dari A sampai Z. Pandemi yang terjadi saat ini juga bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Pandemi ini juga nggak ada hubungannya dengan siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Apa yang dilakukan Jokowi dengan semua keputusan dan kebijakannya adalah yang terbaik untuk negeri ini. Dan juga seluruh rakyat Indonesia yang dicintainya. Enggak perlu kita merasa menjadi korban, karena Jokowi tidak mau melihat kesedihan ini berlarut. Berusahalah untuk bangkit, dan belajarlah mengucap syukur karena negeri ini diberi pemimpin yang memiliki hati untuk rakyatnya.